Selepas azan pertama. Azan pertama. Maksudnya sembahyang Jumat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan pertama. Orang-orang sholat sunat qobliyah. Usolli sunnatal Jum'at. Raka'ataini qobliyatan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Sedangkan waktu Jumat belum masuk. Mana jam? Ada jam. Di masjid Iko azan Jumat berapa kali? 2 kali. Azan pertama jam berapa? Tolong pengurus tiuran memboli baterai jam pula. Kita tengok waktu sholat Pekanbaru. Waktu sholat Pekanbaru, zuhurnya jam 2 boleh. Zuhur jam 2 boleh lewat 1. Di Siko azan Jumat pertama, mana muazin? Jam berapa Jumat pertama? Masuk waktu. Berarti kasus kau tidak di masjid Iko. Di Siko azan pertama sesudah masuk waktu. Masuk waktu. Teng. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Usolli sunnatal Jum'ah raka'ataini qobliyatan. Tapi ada beberapa masjid yang azan pertamanya sebelum masuk waktu. 5 boleh menit sebelum masuk waktu. Jam 1 boleh sampai 5. Jam 2 boleh kurang 5 boleh azannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tahu gak uang? Usolli sunnatal Jum'ah qobliyatan. Selesai sembahyang ditanya. Uang sembahyang apa? Qobliyah Jumat. Mana ada qobliyah sebelum masuk waktu? Maka perhatikan, masjid itu termasuk yang azan pertamanya sesudah masuk waktu atau sebelum masuk waktu. Kalau sudah masuk waktu barulah qobliyah. Kalau belum masuk waktu duduk ajalah di situ. Sampai masuk waktu barulah awak sembahyang qobliyah Jumat. Awak pakai mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i ada qobliyah Jumat. Ambo yakin masjid Iko pakai mazhab Syafi'i. Kenapa? Karena azan pertamanya sesudah masuk waktu berarti memberikan kepada jamaah qobliyah Jumat. Ini penting ibu. Walaupun ibu tak sembahyang Jumat. Tapi anak ibu laki-laki. Anak ibu bertanya. Mama, mama, mama. Itu ada masjid azannya sebelum masuk waktu. Jadi gimana sholat? Sholat aja. Yang penting niatnya baik. Mana pula bisa asal niat baik? Sembahyang zuhur jam 1 boleh. Di depan mihrab ada kuburan. Mihrab kok sampai imam. Ada kubur. Ada kubur di muka? Ada. Di depan mihrab ada kuburan. Jaraknya 1,5 meter. Apa hukum sembahyang di mukanya ada kuburan? Hebat-hebat pertanyaan luang. Ini menunjukkan masyarakatnya kok mengaji, paham. Cerdas luang. Tolong bedakan antara 3. Pertama, la'anallahul yahud wan nasara. Allah melaknat orang Yahudi dan Nasara. Ittaqadhu qubura anbiya'ihim masajid. Kuburan nabi-nabi, kuburan orang soleh diratakan, dibangun di atasnya masjid. Itulah yang dilaknat Allah Ta'ala. Ini ada kubur. Kubur itu dibuldoser, diratakan. Di atasnya dibangun masjid. Kalau ada model begitu, tak boleh kita sholat di atas. Pertanyaan, apakah di bawahnya ada kubur? Yakin? Kubur kucing? Itu yang pertama. Yang kedua, sholat di masjid yang di sampingnya atau di depannya ada kubur. Misalnya Masjid Raya Senapelan Pasar Bawah.
awak sembayang mengaduk ke kiblat. Itu di sebelah mana ya? Sebelah kanan ada makam sultan. Ada makam Habib keturunan Nabi. Namanya Habib Utsman Sahabuddin. Datang berdakwah ke Riau. Datang Sultan Siak. Dinikahkannya sama anak gadihnya. Namanya Tengku Embung. Nikahlah Habib tadi sama anak sultan. Itulah kenapa anak cucu sultan itu bergelar Syarif. Sultan Syarif Hashim. Punya anak namanya sultan terakhir Sultan Syarif Kasim. Itu maka sultan-sultan Siak itu keturunan Nabi. Gara-gara ada Habib yang dinikahkan dengan anak sultan. Makamnya ada di samping Masjid Raya. 3. Salat ke kubur. Iko ada kubur, sembayang. Kebetulan awak Idul Fitri. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terlambat datang. Sembayangnya di Masjid Raya. Terlambat, tergeser. Pas di muka kubur. Jadi masalah iko mesti dipahami dengan jernih dan paham. Tentang masalah masjid dan kuburnya ada 3 masalah. Pertama, membuldoser kubur, dibangun masjid di atasnya. Haram, terlaknat. Yang kedua, sholat di masjid yang di sampingnya atau di depannya ada kubur. Hukumnya mubah, boleh karena ada dinding pembatas. Dan ketiga, sholat tepat di depan kubur. Hukumnya makruh. Tapi kalau menyembah kubur, hukumnya Jelas apa tak jelas? Jelas? Jadi jangan sholat yang ada kubur. Jangan sholat yang ada kubur. Cuma tanya balik, apa yang kau pahami? Pokoknya gitulah. Gak bisa begitu. Awak sholat ke masjid iko. Ini termasuk golongan yang mana? Bukan sholat ke kubur. Karena ada dinding. Sholat yang di masjid ada kubur. Sholatnya tidak sah. Berarti yang sholat di Masjid Nabawi tidak sah. Karena di situ ada kubur. Ada kubur Nabi. Iya, kalau Nabi nggak apa-apa. Itu di samping Nabi itu tak Nabi. Yang 2 itu mana Nabi? 3 kubur di situ. Kubur Nabi, kubur Abu Bakar, kubur Umar. Bukan Nabi. Jelas apa tak jelas? Kalau Tuan membeli kipas di tempat kawan, banyak orang mendengar ini tak jelas karena dia belum sarapan. Itu namanya cakap telat, Pak. Saya mau bertanya, kemarin saya ikut kelas di kampus. Dosennya bertanya kepada kami. Apa ditanyanya? Beritahukan Ustadz dalil kunut. Ini bertanya dalil kunut. Ada buku 37 masalah populer? Hah? Mana? Mari bawa buku itu. Sementara mengambil buku, kata jawab yang lain. Time is money. Waktu adalah duit. Apakah ada dalil membaca doa bersama? Wah, hebat-hebat pertanyaan lu. Ad-da'i wal mu'ammin fil ajri sawa. Orang yang berdoa dan orang yang mengaminkan pahalanya sama. Orang yang berdoa dan orang yang mengaminkan pahalanya sama. Sekarang hamba tanya. Kalau ada yang berdoa, ada yang mengaminkan. Apa namanya itu? Doa bersama. Ada yang mengaminkan, ada yang berdoa. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Wa afiatan fil jasad. Itu namanya apa?
Doa bersama. Ada yang berdoa, ada yang mengaminkan. Qad ujibat da'watukuma. Doa kalian berdua sudah dikabulkan. Dalam Quran. Yang berdoa Nabi Musa. Siapa kawan Nabi Musa? Nabi Harun. Kata Nabi Musa, ya Allah, tolong kami selamatkan dari Fir'aun. Apa kata Nabi Harun? Amin. Ada doa bersama? Ada. Quran ada. Nabi naik ke atas mimbar. Mimbar Nabi itu 3 lantai. 1, 2, 3. Kata Nabi, naik ke mimbar lantai pertama, amin. Naik lantai kedua, amin. Naik lantai ketiga, amin. Kata sahabat, apa amin, amin, amin kau ya Rasulullah? Kata Nabi, tadi Jibril datang berdoa. Kata Jibril, bu'dan liman adraka Ramadan falam yughfarlah. Amin. Bu'dan liman dzukirta walam yusalli alaika. Amin. Bu'dan liman adraka walidahul kibara ahaduhuma aw kilahuma falam yudkhilahul jannah. Amin. Siapa yang berdoa? Jibril. Siapa yang mengaminkan? Nabi. Ada doa bersama? Ada. Jadi kalau ada orang nyabi dalil doa bersama itu tidak ada dalilnya. Sumbekkan mikrofon kau ke mulutnya. Bongak wang sobi. Karena setahu saya, dalil berdoa atau berzikir bersama tidak ada. Mana uangnya? Di sini aku tunjukkan dalil. Nah, yang mau baik tunjuk dalil. Mau sumbek kan kau kemudian. Tak lu adu katanya. Tak adu katanya. Doa kunut subuh. Halaman 233. Kenapa buku ke 37 masalah populer? Karena ambo menulis buku ke waktu umur ambo 37. Kinilah om 48. Seboleh tahun yang lalu buku ku ambo tulis. Masih ada dosen yang tidak tahu dalil kunut subuh. Sumbekkan kau ke mulutnya. Mana mahasiswa yang bertanya? Dia ambo yang membayar buku kau. Mana mahasiswa yang bertanya? Mana? Kasihkan ke dosen uang. Tunjukkan. Salam dari Ustaz Somad. Apa banyak-banyak membaca baru jadi dosen sobi. Kasih. Ku hadiah untuk. Apa lagi pertanyaan tadi? Tentang doa bersama. Zikir bersama setelah sholat. Zikir bersama. Zikir bersama. Halaman 260. Iko jamaah aku mancing-mancing yang boy. (265) Allazina yadhkuruna Allah. Allazina itu surang atau jamak? Jamak. Jamak itu surang atau banyak? Banyak itu bersama atau surang? Bersama lah bongak. Bersama lah, jamak tu ramai. Ramai bersama. Dah. Dalil kedua. Wazzakirinallaha wazzakirat. Muslimin, muslimat. Mukminin, mukminat. Zakirin, zakirat. Surang atau banyak? Banyak. Zikir banyak beramai-ramai bersama-sama. Wakeh tenan. Siji loro ora. Wakeh kabeh zikir. 3. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. Surang atau banyak?
Hadis 266. Inilah masalahnya. Masyarakat kita ini masalahnya satu. Tidak mau membaca. Nah, tidak mau membaca, ambo bacokan. Ambo bacokan. Inna lillahi malaikatan. Ada malaikat-malaikat yang berkeliling di atas dunia. Apa tugas malaikat itu? Mencari majlis zikir. Begitu nampaknya majlis zikir, malaikat bonti ikut berzikir bersama awak. Ko hadis no ke hadis sahih. Makanya ambo berzikir bersama. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Awak bersama-sama berzikir. Hadis yang kedua. Idza marartum biriyadil jannah farta'u. Kalau kamu lewat di taman surga, bontilah kamu. Kalau awak lalu ada taman surga, awak bonti atau lalu? Bonti. Kata sahabat, mana ada taman surga di dunia ya Rasulullah? Ada taman surga di dunia. Apa taman surga di dunia? Majlis zikir. Joleh? Joleh. Jangan sampai jamaah kau menyebut joleh deknya takui. Ambo kau hati ambo lembut. Iko suara kau bukan dek hati keras. Ini karena mikrofonnya mantap. Hadis yang ketiga. Idza marartum biriyadil jannah farta'u. Sama dengan hadis kedua tadi. Sama, tapi ujung jawabnya beda. Kalau kamu lewat di taman surga. Apa itu taman surga? Lingkaran zikir. Itu maka kalau awak berzikir dalam tarekat itu membuat lingkaran bulatan. La ilaha illallah. Hadis nang keempat. Nabi menengok sahabat berzikir, Nabi bertanya. Apa kojo kalian kok? Kata Nabi. Kami berzikir. Kalian berzikir mengharapkan dunia? Tidak. Hanya mengharapkan Allah. Lalu apa kata Nabi SAW? Allah membanggakan kalian kepada malaikat-malaikat. Allah membanggakan majlis zikir awak pagi ini kepada para malaikat. Hadis yang kelima. Ra'aitu rahmatallahi tanazzala. Ambo menengok rahmat Allah turun dari langit kepada majlis zikir. Awak mendapatkan rahmat dari majlis zikir tadi insyaAllah. Hadis yang keenam. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nabi mengucapkan itu, maka dia sudah mengikuti perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ketujuh. Ana inda zanni abdi bi. Aku menurut prasangka hambaku kepadaku. Iza zakarani fi nafsihi. Kalau dia berzikir sendirian. Kalau ada orang yang berzikir suang di tengah malam. Allah menyebutnya sendirian. Wa iza zakarani fi malain. Kalau dia berzikir mengingat aku beramai-ramai, maka aku menyebut dia di majlis yang lebih ramai. Allah menyebut kita di majlis yang lebih ramai bersama para malaikat. Hadis yang ke-8. Kuntu a'lamu idzan sarafu bidzalika idza sami'tuhu. Raf'as sauti bizikri ina yansarifun nasmil maktubah kana ahli nabi. Berzikir bersama sesudah solat dengan suara kuat sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang meriwayatkan? Yang tadi kita sebutkan kuburnya di Taif. Siapa tadi? Itulah maka susah menjadi ustaz kok. Jamaahnya pelupo. Jangan kan nak menghafal 1, 2, 3 sampai menyebut surang periwayat pun tak ingat. Abdullah bin Abbas yang meriwayatkan hadis tiko. Awak kalau lupa mengaku aja lupa. Jangan sobi tidak ada dalilnya. Sobi aja ambo kau pelupo Pak Ustaz. Bercampur sama bongak. Hadis ke-9. Ma min qaumin yazkuruna Allah. Kalau ada sekelompok orang berkumpul beramai-ramai berzikir. Nazalat alaihimus sakinah.
turunlah ketenangan ke hati mereka. Hadis ke-10. Hadis ke-11. Hadis ke-2 boleh. Pendapat para ulama. Lengkap semua. Pegang aja buku itu untuk menjawab kalau ada Wahabi bertanya. Media Islam Boleh Rizky TV. Nah, itu merah pula tinta. Apakah dalil takziah kenduri mati? Karena banyak di kalangan kita, ustadz, masyarakat yang melaksanakannya. Ado di siko. Nanda ado di siko uang anak bebini. Itu aku ndak ado. Ustadz tolong carikan nama bini, itu ndak ado siko. Lain daripada itu ado siko. Mananya hilang pula. Ya? Berdua Pak Tarman. Oke, 178. Halaman 178. 178. Buku kau dek adonan mengaku tadi, ambo boykan ke ketua masjid ya. Mana ketua masjid? Ambo boykan Pak ketua masjid. Ambo kau sebenarnya batu. Tapi sampai ke DKI kok hilang batu. Berubah jadi domam. Aponan sampai amal lawak untuk uang mati. Awak kau hidup apa mati? Hidup. Uang nan mati itu hidup atau mati? Mati. Amal lawak kayaknya sampai pun tak sampai. Pernah apa mati? Ambo ndak tahu deh, ambo belum pernah mati. Dari mana Ustaz tahu? Dalil. Kekuatan amal awak pada dalil. Mana dalil? Nampak tamu nan sampai pada orang mati. Haji. Haji sampai. Mudah-mudahan sawit awak naik. Pupuknya turun. Jangan sawit naik, pupuk ikut naik. Sawit naik, pupuk turun, awak pun bisa bangkit haji. Ambo lah haji. Tapi atuk ambo belum haji. Ambo haji kan niyo. Labbaik Allahumma. Ambo menghajikan atuk ambo Nuruddin bin Abdurrahim. Waktu ambo di Mekah dulu, ambo hajikan datuk ambo. Sampai ndak pahala haji itu? Kodalnya, haji sampai. Yang kedua puasa. Ibu waktu mengandung anak, puasa tinggal 30 hari. Menyusukan anak tahun pertama, puasa tinggal 30 hari. Menyusukan anak tahun kedua, puasa tinggal 30 hari. Ondak mengkodo tahun ketiga, brocol meneh. Ora iso puasa. Ndak bisa puasa. Gara-gara apa? Gara-gara ulah apa-apa kok. Ndak bisa berpuasa. Meninggalkan utang puasa. Berpuasa anaknya. Ambo kodokkan puasa untuk emak ambo. Sampai apa tak sampai? Puasa sampai. Kau dalilnya. Man mata siapa yang mati. Wa alaihi siyamun punya utang puasa. Soma'an huwalihu. Puasa sampai. Yang ketiga, kurban. Itu daftar nama kurban. Sapi pertama, Bapak Babinsa, Bapak Babin Kamtipmas, Bapak RT, Bapak RW. Nomor 7, almarhum. Kenapa almarhum bisa berkurban? Anaknya membawa 2,5 juta untuk almarhum. Sampai pun tak sampai? Sampai. Kau dalilnya. Nah, angka ampe sedekah. Datang si anak, dibolinya nasi kotak. Dibawainnya tetamu makan. Bapak Ibu, jangan takut ini harta warisan. Jangan takut ini harta subhat. Ini kan saya dari Pekanbaru bersedekah karena saya orang kaya. Apa Bapak tidak tahu saya ini kaya?
Boleh awak makan nasinya? Boleh. Sedekah anak. Kau dalilnya. Ummi matat ma ambo mati. Apa atau sedekah anha? Boleh ambo bersedekah. Kata Nabi bersedekahlah. Sedekah waang sampai. Ayu sedekah tu afdal. Sedekah apa yang paling elok? Suqyal ma, memboi air minum. Sedangkan air minum sampai. Apalagi gulai bawang. Asam podeh. Tapa. Usah sabik lain meniti air liu. Sekarang ambo tanyo. Ada orang mati. Lalu awak berkumpul bersama. Apa nan awak kirim untuk inyo? Nam pertama yang awak kirim adalah bacaan Quran. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadunillahus somad. Sampai bacaan Quran tu orang mati? Sampai. Mana dalilnya? Kata Nabi, kata sahabat Nabi namanya Abdullah bin Umar, anak Umar bin Khattab, kalau ambo mati, bacokan pada kepala ambo Al-Fatihah, pada kaki ambo ujung Al-Baqarah. Ada dalam kitab Ar-Ruh, ditulis Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, murid Ibnu Taimiyah. Sesudah itu ada acara tahlil. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Sampai tahlil awak untuk uang mati? Sampai. Mana dalilnya? Nabi membolah kurma. Pelopah kurma dibolahnya, dicucukkannya ke kubur. Pelopah kurma bertasbih. Tasbihnya sampai pada uang mati. Pelopah sawit? Sawit sama kurma itu kan sepupu. Sama-sama pokok kayu. Semua pokok kayu kok bertasbih. Itu maka orang meletakkan bunga-bunga itu. Untuk apa? Haruman dan selamanya belum layu. Itu maka kadang orang mencucukkan tanaman. Tapi jangan gara-gara itu berposan ke anak awak. Kalau aku mati, tolong tanamkan sawit 3 batang di atas. Baca Quran sampai. Tahlil sampai. Habis itu berdoa. Allahumma ja'al qabrahu raudatan min riyadil jinan. Jadikan kuburnya taman surgamu ya Allah. Doa sampai apa tak sampai? Sampai. Mana dalilnya? Kata Nabi kalau lewat di makam jangan mulut diam. Bacakan doa. Assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahikun yarhamullah mustaqlimina wal mustakhirin nas'alul halana walakumul afiyah. Sampai. Lah, habis seluruhnya sampai. Takut lupa. Kau Pak Kades, hadiah dari ambo. Tulis. Buat di situ. Siapa aja Wahabi dan bertanya, ikut jawabnya bilang. Jangan disumaikan, Pak. Iza mata, kalau mati anak Adam, putus. Jangan lagi kirim sedekah. Jangan lagi kirim tahlil. Jangan lagi kirim yasin. Karena sudah putus. Kan udah putus. Udah putus, jangan kirim-kirim lagi. Udah putus. Tanya balik, nan putu iko apa? Apa nan putu iko? Iza mata ibnu Adam. Kalau anak Adam mati, inqoto'a, putus. Ambo ko kan anak Adam. Ambo ko manusia, anak Adam. Kalau ambo mati, amal ambo kan putus. Amal ambo putus. Amal bapak ibu ke ambo? Paham? Yang putus tuh amal uang mati tuh putui. Uang mati itu tidak bisa beramal lagi. Misalnya laki ibu mati. Terus malam tuh datangnya. Aku ingin beramal ke kamu. Katanya. Mau ibu? Lagi. Itu maksudnya. Uang mati itu amalnya putui. Amal uang hidup ke uang mati sampai pun tidak sampai. Sampai. Belum tidak sampai. Khotbah terakhir. Paling panjang pula. Kakak saya sekeluarga dulu keluarganya serba cukup dan kaya raya. Sekarang dia sakit parah, sakit gula. Kakinya sudah 3 kali dipotong. Dan anaknya tidak ada yang mau bekerja. Malah minta-minta sama orang tuanya terbaring.
Anaknya sudah berkeluarga semua. Apakah ini ujian dari Allah ataukah azab yang diturunkan Allah untuk mereka? Tolong Ustadz jelaskan. Hatur nuhun. Hatur nuhun itu kalau bahasa awaknya thank you. Misal ambo kan batu gini kok, batu. Batu ambo kok azab atau menghapuskan dosa ambo? Dari mana lo tahu? Kalau awak kono ujian hidup, itu ada 3 kemungkinan. Berapa? 3. Yang pertama, ma yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin wala saukin yastakuha. Sakit badan, poneng kepala, gundah gulana, susah hati, dui mencucuk tapak kaki. Illa kafarallahu anhu biha sayyi'atu. Cao Allah menghapuskan dosa-dosa. Kita doakan mudah-mudahan dosanya diampunkan Allah. Supaya dihabiskan di dunia, ku habis dosanya, di akhirat tinggal masuk surga. Makanya awak jangan mengomentari. Itu nampaknya karena korupsi, karena itu. Iya bosi, awak berdosa. Yang kedua, Allah buat dia dapat ujian untuk apa? Sebetulnya namanya lah masuk dalam orang masuk surga Jannatul Firdaus. Cuma amalnya kurang. Tengok sembahyang puasanya kurang. Tengok zikirnya kurang. Maka untuk melengkapinya dikasih dia dengan ujian. Akhirnya dia sabar. Maka penuhlah amalnya. Mana dalilnya? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar balasan amalnya bighairi hisab. Tak bisa dihitung. Boleh? Yang ketiga. Kau yang paling tinggi. Diujinya dengan gula, diabetes, meletus, asam urat, asam lambung, asam podeh, asam bau, darah tinggi, kanker. Ketikanya ridho menerima takdir Allah, makanya mendapat ridho Allah. Uang yang semua sudah podo kabeh nek wis mlebu nang swarga, semua uang sesudah masuk ke dalam surga, Allah bertanya, "Maza turidun?" Wa ang naapolay lah masuk surga, naapolay. Kalau bahasa kampung awak, what do you want? Menjawablah uang yang di surga. Kami ingin satu nanolon kami dapat. Umah kami lah dapat, istana kami lah dapat, bidadari kami lah dapat. Satu nan kami lah dapat. Apa? Ridhoka. Kami belum dapat ridhomu. Kata Allah, nan mendapat ridhoku cuma satu. Siapa? Uang nan menerima takdirku dengan ridho. Jadi kalau nampak awak ada orang susah kau naik ujian, berarti ada 3 kemungkinan. Mudah-mudahan Allah mengangkat darjatnya insyaAllah. Jago kesehatan. Makanan paling elok Ustadz diboi minum air putih. Supaya inyo ndak kau naik sakit gulung. Jangan Ustadz diboi minum teh manis. Ustadz tuh satu hari minum teh manis 7 kali. Pengajian subuh, teh manis. Pengajian duha, teh manis. Kultum zuhur, teh manis. Pengajian wirid yasin ibu-ibu, teh manis. Pengajian maghrib ke isya, teh manis. Pengajian isya, teh manis. Tahajud malam, teh manis. 7 kali minum teh manis. Sakit gula. Alhamdulillah hambo sampai kini, indah ada kolesterol, indah ada sakit gula, indah ada diabetes, indah ada sakit jantung. De apa? Indah pernah periksa. Kalau mau periksa dan kawan tak apa-apa sakit itu. Tapi alhamdulillah sampai kini sehat walafiat. Jangan makan kambing. Karena kambing itu mengandung kolesterol. Tidak betul. Bohong. Karena kambing tidak mengandung kolesterol. Kambing mengandung anak kambing. Jangan makan sotong. Jangan makan seafood. Jangan makan cumi. Jangan makan kepiting. Jangan makan udang. Karena situ ada kolesterol. Tidak ada kolesterol. Kolesterolnya ada di rumah sakit. Yang penting makan iko jangan banyak-banyak. Ambo sampai gini lah ada pantang. Ambo makan tapi jangan banyak. Kalau ambo tengok jamaah DKI kok sehat-sehat wong. Sehat.
Atuk-atuk nenek awak dulu minum teh mami enggak? Minum. Makan kambing enggak? Makan. Makan udang enggak? Makan. Dek aponyo sehat. Sebab habis makan santan, makan udang, makan kambing, inyo mencangkul tanah 2 hektar. Kalau jadi keringat. Awak sesudah makan udang, makan cumi, makan siput, hidupkan AC, taik selimut. Bismika, Allahumma, ahya wa amut. Amut. Tahu pasti amut. Mati. Mimdate mata ya bawati. Mati. Jikalau nanti acara pernikahan saya mengambil organ tunggal, tapi isi lagunya qasidah, nasyid, apakah boleh, Pak Ustadz? Judul bukunya Fiqhul Aghani wal Musiqa. Nanti beli ya. Saya nggak dapat untung apa-apa dari buku ini. Jangan antum anggap saya reseller. Fiqhul Aghani PDF. Fiqhul Aghani wal Musiqa PDF. Ini dia. Fiqhul Ghina wal Musiqa fi Dhaw'il Quran was Sunnah. Saya baca kesimpulannya aja. Kesimpulannya di ujung bahwa kalau musik ghina mithlul kalam, musik itu seperti omongan. Kalau baik, maka berarti dia baik. Kalau tidak baik, Rasul menyuruh kita menyantuni anak yatim. Jeng 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 jeng. Baik apa tak baik? Baik. Sesuai tak dengan ayat? Ayat. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'un. Barakallah lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Baik apa tak baik? Tapi sesuaikanlah momennya. Udah jelasnya nikah. Dipanggil mahasiswanya. Bila Israel datang memanggil, menangislah kedua mempelai. Padahal itu hari bahagia dia. Teganya kau guys, katanya. Sesuaikanlah momennya. Boleh atau boleh? Kalian mesti berkreasi. Yang punya darah seni, kawan seangkatan saya di IAIN, sebelum kalian jadi UIN IAIN, pergi saya ke Batam, dibuatnya lagu untuk saya, ada tuh di channel. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ustaz Ramon Damora dari Batam. Adalah aktivis dulu, bisa bekerja otak seni, yang punya darah seni. Kau ada darah seni? Tak ada Ustaz, yang ada air seni. Saya ingin bertanya berkaitan ijazah sanad. Apa urgensi ijazah sanad dalam ilmu-ilmu agama, terutama ilmu hadis? Sebab Anda banyak temukan ijazah sanad online. Tapi orang yang diberikan sanad kepahamannya sangatlah sedikit. Manakah utama sanad? Ini Imam Bukhari, ya kan? Imam Bukhari ini meninggalnya tahun 256. Ketemu dia dengan Nabi? Enggak. Dia dapat hadis ini dari gurunya, namanya Imam Abdullah bin Maslamah. Abdullah bin Maslamah dapat dari gurunya, namanya Malik bin Anas. Malik bin Anas dapat dari gurunya, namanya Abu Zinad. Abu Zinad dapat dari gurunya, namanya Al-A'raj. Al-A'raj dapat dari gurunya, namanya Abu Hurairah. Abu Hurairah dapat dari gurunya, namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rentetan silsilah guru ke guru ini disebut dengan sanad.
Untuk apa? Untuk apa sanad ini? Apa untuk sombong-sombongan? Saya punya sanad nih, saya punya sanad nih. Ini sanad saya. Sanad itu gunanya adalah untuk menjaga kualitas keilmuan. Dia baca dari awal sampai akhir, baru dia diijazahkan sanad gurunya. Karena datang sana ambil sanad. Itu bukan, itu namanya pengumpul kertas, kolektor itu. Antum jangan jadi kolektor. Antum ngaji khatam ini, nanti baru khatam baru kita buat ijazah. Jadi antum dapat duanya. Kalau tidak nanti antum pulang ke kampung punya sanad ini, punya sanad ini, punya sanad ini, pas disuruh ngajar ada buku terjemahan. Paham? Fikih ada sanadnya, hadis ada sanadnya, qiraat ada sanadnya, tafsir ada sanadnya. Begitu dulu. Dulu sebelum berdiri universitas, kampus-kampus, menjaga kualitas keilmuan itu gitu, dia ngaji ke guru. Media Islam Rizky TV. Untuk menjaga kualitas. Apa hukumnya ketika sedang puasa, 1 jam lagi tiba waktu puasa, lalu kemudian haid? Dilanjutkan atau dibatalkan? Bukan dibatalkan. Kalau dibatalkan itu Allahumma barik lana, itu dibatalkan. Kalau menstruasi, mohon maaf, itu otomatis batal. Lalu nanti kalau menggantinya, apakah cukup 1 jam aja? Kok puasanya jam berapa? Aku dari jam 5 sampai jam maghrib aja. Kenapa? Kemarin itu batalnya di jam 5 kurang 10. Diulang lagi 1 hari. Nama itu somawadin kodokan. Saya niat puasa besok mau gantinya 1 hari. Lalu untuk apalah kemarin yang saya puasa 13 jam itu Pak Ustadz? Boleh jadi yang 13 jam itu lebih ikhlas. Innamal a'malu. Antum masuk ke masjid. Masuk ke masjid, imam sedang sujud. Rakaat 1. Antum ikut sujud atau nunggu dia tegak? Ikut sujud. Banyak sekarang anak-anak muda setelah sholat tengoknya imam sujud. Sudah tegak baru. Kenapa kau tak sujud? Boleh jadi satu sujudmu karena kerendahan hatimu tak berharap apa-apa. Di situ turun kasih sayang. Di antara kita ini semua siapa yang paling mulia? Belum tentu saya. Saya karena saya guru, karena saya dikasih kursi, karena saya duduk, saya boleh jadi antum yang bukan siapa-siapa, bukan apa-apa, datang ikhlas karena Allah. Boleh jadi karena syafaat antum saya masuk surga. Diaminkannya pula. Maksud Nabi. Kalau ada orang diampuni dosanya karena memberi minum seekor anjing. Hadis itu tuh sahih kan? Tapi ada orang yang masuk neraka karena tidak mengasih makan seekor kucing. Artinya apa? Artinya kita kasih sayang Allah itu turun karena ada rasa kasih sayang dari hati kita kepada makhluk. Datang sahabat. Jadi jangan bayangkan sahabat itu orangnya diam, nggak ada tanya jawab. Yang mereka nanya, apakah kepada binatang itu juga ada balasannya ya Rasulullah? Kata Nabi, fi kulli kabidin ratbin sadaqah. Di dalam setiap hati yang basah. Maksud hati yang basah makhluk. Anjing itu hatinya basah kan? Basah. Basah maksudnya hidup. Kalau hatinya kering, itu ikan salai. Hati basah itu maksudnya hidup. Setiap perbuatan baik kita kepada makhluk hidup, ada kebaikan. Apa hukum mengasuransikan jiwa dan barang? Kata ulama kelompok yang satu, haram. Kenapa? Karena di dalamnya ada unsur gambling, judi. Antum sebulan bayar 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta. Asuransi mobil. Tiba-tiba yang kecelakaan, na'udzubillah, si A. Maka duit kita semua diberikan ke dia.
Datang kawan ini, aku udah 30 tahun gak ada kecelakaan, aku tabrakan lah katanya. Masa duit aku terus keluar? Karena ada unsur gambling itu, maka kelompok ini mengatakan haram karena ada unsur judi. Kelompok yang kedua mengatakan boleh. Kenapa boleh? Karena ada unsur ta'awun, tolong-menolong di dalamnya. Dia kecelakaan, kita tolong-menolong 1 juta, 2 juta, 3 juta langsung kita kasih. Kalau tolong-menolongnya pakai kotak 2.000. Tapi karena terdaftar di asuransi keluar 1 juta, akhirnya tertolong dia. Baik apa tak baik? Kata kelompok ini baik, kata kelompok ini tak baik. Dua-duanya disebutkan Syekh Ali Jum'ah, mufti Mesir, dalam kitab judul bukunya Fatwa Mu'asirah, fatwa-fatwa kontemporer. Kata Syekh Ali Jum'ah, pilihlah antara dua. Kalau antum cenderung kepada judi, haram, jangan ambil. Kalau antum cenderung kepada boleh karena ta'awun, ikut. Buatkan hati, pilih. Yang nggak boleh itu, ketika mendaftar sendiri, antum bilang haram. Ketika didaftarkan orang, dibayarkan orang, boleh. Itu nama mazhabnya kepentingan. Media Islam Rizky TV. Apa hukumnya mabuk, Ustaz? Haram. Tapi kawan kita yang bayar, makruh. Mengadopsi anak dan kondisi kita mampu, apakah ada kewajiban kita untuk mengakikahkannya? Saya misalnya punya keponakan, misal pas dia lahir saya kasih uang ke bapaknya, ini 2,5 juta, lalu bapaknya membelikan 2,5 juta itu kambing, maka pemberian saya ke bapaknya sebagai hadiah. Bapaknya memotongkan kambing untuk anaknya disebut sebagai akikah. Anak yang lahir, orang tua melakukan 3. Pertama, Tulbahu anhu yawma sabi'i, sembelihkan kambing untuk ungkapan silaturahim, undang tetangga, kawan, sahabat. Yang kedua, yuhlaku, cukur rambutnya. Rambutnya ditimbang seberat perak. 1 gram perak sekarang 70.000. Oh, kemarin saya pakai emas Pak Ustaz. Iya kalau rambutnya tipis, kalau gondrong 1 on, 100 juta. Islam tidak memberatkan, seberat perak. Jadi kalau kebetulan berat rambutnya 10 gram, 700.000. Belikan ke makanan, sedekah, silaturahmi. Wa yusamma, kasih nama yang baik. Potong kambing, cukur rambut. Jelas? Kalau dikasihnya kambing, kasih dia kambing, pemberian kambing dari si A kepada si bapak sebagai hadiah. Bapaknya mengakikahkan anaknya sebagai akikah. Mana yang terbaik? Membangun atau wakaf masjid, atau membantu membayar hutang saudara atau keluarga? Membangun atau berwakaf masjid? Membangun masjid sama wakaf masjid itu sama. Ada orang yang berwakaf, ada yang menerima wakaf, ada barang yang diwakafkan, ada ijab qabul. Saya wakafkan masjid ini untuk kaum muslimin. Apakah dia membalikan tanah atau semen, atau dibangunkannya satu diserahkannya? Kan ada orang model gitu kan? Bangunkannya serah. Wakaf. Mana yang lebih baik? Mewakafkan masjid atau membantu membayarkan hutang saudara, keluarga? Lihat situasi kondisi di daerah itu. Di jalan Kamboja, ada saudara kita terlilit utang sampai malu keluar rumah. Mana yang lebih bagus? Membangunkan masjid satu lagi atau menolong dia? Udah sebanyak-banyak ini. Ini lama-lama jalan Kamboja ini lebih banyak masjid dari orang. Ada musola, kita aja subuh 4 kali Rabu, 4 tempat musola, masjid, musola. Kalau tinggal jalan Kamboja, bantu, ringankan dia. Saya punya kawan, dia dililit masalah. Saya tanya, gimana kau lepas dari masalah?
Aku ada yang ngasih tahu. Kayak mana caranya? Pergi ke kampung, cari warung, tanya di warung itu orang yang punya utang paling banyak, yang malu keluar rumah. Tapi orangnya baik, bukan penjahat. Saya bayarkan, jangan tahu orang. Kasih tahu, setelah itu dimudahkan. Ada tak tuntunannya dalam hadis? Ada. Man yassara an muksirin yassarallahu anhu yaumil qiyamah. Siapa yang memudahkan urusan saudaranya, Allah mudahkan dia. Dengan syarat dan ketentuan berlaku. Ini kalau diamalkan jamaah gini, gua makin rajin orang utang ini. Memang orang ini tergesa memenuhi kebutuhan keluarga hanya untuk makan, bukan untuk jalan-jalan. Jangan ceramah saya ini ditelan bulat-bulat. Bagaimana cara dan hukum membayarkan hutang atau piutang yang orangnya sudah meninggal dunia? Cari ahli warisnya. Setelah dapat ahli warisnya, hutangnya berapa? 100.000. Tahun berapa? Tahun 80. 100.000 tahun 80 dengan 2022 sama? Jadi cara menghitungnya bagaimana? Emas. Tahun 80, 100.000 misalnya 1 gram. Maka di 2022 bayarnya 1 gram emas. 1 gram emas sekarang berapa? 1 juta berapa? Tapi karena kita udah lama kenal, 1 juta aja lah. Bayarkanlah 1 juta. Dulu aku ngutang ke bapak kalian 100.000 nih, aku bayar 1 juta. Sudah dicari ahli warisnya, tak ketemu. Serahkan ke lembaga yang dinikmati orang banyak. Namanya masalih ammah, kepentingan umum. Bukan per orang. Yang datang ke masjid ini, serahkan. Ini saya serahkan. Niatnya untuk membayarkan hutang pada orang, karena dinikmati. Masjid ini kan dinikmati orang banyak kan? Apakah betul mandi hujan bareng suami istri bagus untuk kesuburan? Antum ada hujan lebat, mandi. Setelah mandi, habis itu antum maaf berhubungan, tapi dengan istri, jangan dengan bini orang. Itu dalilnya dari mana? Jadi ayatnya panjang. Ayatnya gini. Faqul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Minta ampunlah kamu kepada Tuhanmu, Tuhan akan memberikan kamu ampunan. Yursilis sama alaikum midrar. Allah akan menurunkan hujan. Wa yumdidkum bi amwalin. Kamu akan diberikan harta. Wa banin, akan diberikan anak. Wa ja'al lakum jannatin. Kamu akan diberikan taman-taman surga. Wa anhara, dan air yang mengalir. Ayat ini bercerita tentang, memang kalau belum sarapan ini susah konsepnya. Kita ulang sekali lagi. Qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Banyak-banyaklah istighfar, minta ampun kepada Allah, Allah akan ampunkan dosa. Yursilis sama alaikum midrar. Allah akan menurunkan hujan. Wa yumdidkum bi amwalin. Dia akan memberi kamu harta. Wa banin, anak. Wa yaj'al lakum jannatin. Dia berikan kamu jannat, surga, kebun, anhar, air yang mengalir. 6. Ayat ini bercerita tentang istighfar. Tapi pada ayat yang kedua dan ketiga, yursilis sama alaikum midrara, dikirimkannya kamu air hujan, wa yumdidukum bi amwalin wa banin, diberikannya kamu harta dan anak. Lalu sebagian orang, jelas? Sebagian orang mau dikaitkannya, kalau hujan lebat dapat harta dan anak. Mandi-mandi hujan lahir anak. Apakah benar penafsiran ini? Kalau dikatakannya ini kebenaran Al-Quran, ternyata setelah mandi hujan anak tidak lahir, nanti orang akan menyalahkan Quran, padahal yang salah. Bedakan antara Quran dengan interpretasi. Orang mandi
hujan lalu hamil bisa punya anak, itu ayat Quran atau interpretasi dia terhadap Quran? Interpretasi. Jadi kalau salah, yang salah Quran atau interpretasi? Jelas. Jadi untuk menguji kebenarannya, pergi ke SPOG, spesialis obgyn, spesialis kandungan. Tanya, ibu dokter yang ngaji, apa betul kalau orang mandi-mandi hujan ini berhubungan bisa hamil? Kata dokter, aku tidak tahu. Cobalah kalian mandi hujan gitu deh. Jadi yang beberapa tahun belum punya anak, nanti pas hujan-hujan lebat, coba mandi hujan. Yang jomblo tak usah dulu. Yang mandinya sekarang. Hujan lebat mandi, tanya kamu kok mandi? Persiapan mau nikah nanti. Bagaimana hukum mengikuti pesan dari orang yang sudah meninggal lewat mimpi? Dalam mimpi itu orang yang meninggal berpesan tentang dirinya pernah berhutang dan minta untuk dilunaskan. Ada buku judul paling singkat 3 huruf, ROH, Roh. Yang menulis namanya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Buku ini sudah diteliti di Universitas Imam Muhammad Ibnu Saud Riyadh. Jadi disertasi doktor. Yang dapat gelar doktor gara-gara buku ini namanya Dr. Bassam. Dan diteliti. Di dalam itu cerita, jadi buku Roh ini cerita tentang roh. Ada ulama meninggal. Anaknya mimpi. Kata dia pergi ke dapur, buka, tutup, tahu tempayan dari tanah liat, tembikar, buka, di dalam itu ada emas, bayarkan hutangku pada sebulan. Besok pagi anaknya buka, bawanya emas, tanyanya orang, apa betul kau punya ada piutang? Ya, coba sebutkan orang-orangnya, jangan ceritakan aku bawa emas. Kalau cerita bawa emas, semua orang ngaku nanti. Apa betul kau ada punya beberapa piutang? Ya, coba sebutkan. Pada sebulan. Pada sebulan berapa? Sekian. Nah, ini bayar. Jangan langsung kasih, aku mau nyerahkan emas nih. Inilah yang kutunggu, kata dia. Ada orang mengaku dapat mimpi dari almarhum kakek. Dia berkata kakek dalam mimpi itu minta bayarkan hutang. Ke siapa? Sementara tak ada bukti hutangnya selama kakek hidup, dan tak pernah juga kakek menyebut tentang perkara. Kalau tak ada, gimana membayarnya? Orangnya tak jelas, jumlahnya berapa. Kalau tadi jelas, datang kau ke Sianu, jumpai dia, bayarkan. Kalau tak jelas, mimpi itu 3. Yang pertama, ilham dari malaikat. Yang kedua, bisikan setan. Yang ketiga, apa yang antum rasakan, antum lihat beberapa saat sebelum tidur, itu terbawa ke mimpi. Jangan heran kalau beberapa jamaah mimpi jumpa Ustadz Somad. Karena yang terakhir ditontonnya, alhamdulillah yang ngaku-ngaku mimpi jumpa saya ini 3. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak kecil. Belum pernah anak gadis. Saya mahasiswa UIN. Saya ada tugas. Apa itu hadis maudhu? Hadis maudhu bukan hadis. Hadis maudhu bukan hadis. Tertangkap satu pencuri sepeda motor di UIN. Lalu keluar berita. Mahasiswa gadungan. Dia mahasiswa apa tidak? Tidak kan? Tapi kenapa disebut mahasiswa? Karena gayanya macam mahasiswa. Bahkan kalau didudukkan dia dengan yang asli, dibilang orang dia yang asli. Bajunya masuk ke dalam, rapi. Yang asli ini pula gaya. Kalau ditanya, tanya orang, Pak, mana yang asli ini? Ini yang original itu. Jadi hadis palsu bukan hadis. Kalimat yang dibumbu-bumbui, lalu disusupkan, dikatakan hadis. Ulama selektif, tereliminasi, tercampak. Itulah makna sanad tadi. Mesti ada sanad, mesti nyambung, riwayatnya mesti adil.
Riwayatnya mesti dhabit, kuat ingatan. Tidak boleh ada aneh dari riwayat lain. 10 riwayat, satu aneh, tolak. Tidak boleh ada cacat kecilnya. Cukup 5 syarat, hadis sahih. Tidak cukup 5 syarat, maka dia maudhu, palsu. Contoh, al-bazinjan syifa'un min kulli da'. Terong obat dari segala macam penyakit. Tak ada sanadnya, tak ada riwayatnya. Siapa yang membuat-buat itu? Tukang jual terong. Biar terongnya laku. Bagaimana hukum menghadirkan guru mursyid dalam hati pada saat berzikir? Bukan pada saat berzikir, sebelum berzikir. Dalilnya, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang percaya kepada Allah, ittaqullah, takutlah kepada Allah, wa kunu ma'as sadiqin, hendaklah kamu bersama dengan orang yang benar. Kita kalau berzikir itu ingat orang atau ingat Allah? Ingat Allah. Sebelum masuk ke zikir itu untuk lebih fokus. Antum kadang waktu ujian mata pelajaran matematik, terbayang nggak antum guru matematika? Saya sampai sekarang masih ingat saya guru matematika itu. Kenapa? Karena dia yang mengantukkan kepala saya ke dinding. Tapi saya tak dendam, ingat aja. Apa bukti saya tak dendam? Saya datang ke rumah dia, saya cium tangannya, saya kasih oleh-oleh, saya doakan dia. Saya tak dendam, tapi ingat perlu. Jadi ketika antum mengingat guru antum sehingga antum lebih fokus, antum bukan sedang menyembah guru, menguatkan hati untuk fokus. Paham? Kita perlu bersama dengan orang-orang baik sehingga hati kita menjadi baik. Tapi kita baik bukan karena orang baik. Karena kalau kita baik karena orang baik, pas orang baik tak ada, kita jadi setan. Wa kunu ma'as shadiqin. Itulah maka ada di depan itu tadi ada spanduk, banner. Orang-orang baik naik motor. Bikers sudah. Yang sudah bergabung, alhamdulillah. Yang belum bergabung, malaikat maut sudah dekat. Kertas terakhir. Apa hukumnya nikah sewali? Ayah saya dengan ayah perempuan, adik-beradik. Wali nikahnya saya. Ayah saya dengan ayah perempuan. Apakah saya bisa menjadi wali untuk pernikahan kami? Ini bukan pertanyaan, ini mau ngetes saya. Ada seorang laki-laki. Ini seorang laki-laki. Namanya Abdurrahman. Kan? Ini seorang laki-laki juga. Namanya Abdurrahim. Abdurrahman dengan Rahim. Abdurrahman ini punya anak perempuan. Namanya Siti Aminah. Siapa nama anaknya? Nama anaknya Siti Aminah. Abdurrahman punya anak perempuan namanya Siti Aminah. Abdurrahim ini punya anak laki-laki namanya Nuruddin. Siapa namanya? Nuruddin. Siapa tadi pertama? Abdurrahman. Punya anak Siti Aminah. Adiknya Abdurrahim. Punya anak Nuruddin. Nuruddin ini nikah dengan Aminah. Boleh apa tak boleh? Nuruddin ini menikah dengan Aminah, lahir anak perempuan. Itulah mak saya. Syekh Abdurrahman, Syekh Silau Laut, punya adik namanya Abdurrahim. Abdurrahim ini punya anak namanya Nuruddin. Abdurrahman ini punya anak perempuan namanya Siti Aminah. Menikah Siti Aminah ini dengan Abdurrahim. Menikah Siti Aminah dengan Nuruddin. Punya anak perempuan. Itulah mak saya Hajah Rohana. Saya Hajah Rohana. Sewali orang. Yang jadi pertanyaan, apakah bisa Nuruddin ini menikahi Aminah dengan mengatakan, kunikahkan engkau dengan aku? Itu pertanyaannya kan? Wali perempuan ini ada? Nah,
ayahnya, atuknya, abangnya, adiknya, abang ayahnya, adik ayahnya. Selama masih ada wali ini, maka saudara sewali ini tak bisa. Kenapa disebut ini saudara sewali? Karena ayahnya adik-beradik. Kalau emaknya dengan ayahnya adik-beradik disebut dengan sepupu. Paham? Jadi jangan kalau ayah kalian adik-beradik, itu sepupu saya. Enggak, sewali. Kenapa disebut sewali? Karena kalau meninggal semua wali ini, dia bisa menjadi wali. Tapi dia tak bisa mewalikan ke dirinya sendiri.